Halo guys, ketemu lagi dengan saya Cak Pete di channel kita bersama, tempat dimana kita belajar dan bertumbuh. Oke, kali ini kita kedatangan salah satu request. Ini ada requestnya dari teman kita. Bang, tolong dong review tanaman. Oke, kita akan review tanaman sejuta umat. Kali ini tanamannya adalah tanaman Vallisneria. Nah, tanaman newbie. Orang newbie zaman dulu itu sukanya banget nanam Vallisneria. Nah, kita hari ini bawa ada 1, 2, 3, 4 macam Vallisneria. Sebetulnya ada beberapa macam lagi, saya cuman nggak punya ya. Nggak punya, saya cuman punya 4, jadi ya kita review seadanya aja. Oke, kita mulai ya dari yang pertama ini namanya Vallisneria Nathan. Nah, ini daunnya lebarnya yang paling kecil. Ini bisa dibandingkan, ini sudah dewasa ya. Nah, ini kurang lebih 3 mili lebarnya 3 mili. Kemudian ada yang nomor 2 adalah Nana. Nana ini sekitar 4 milian sampai 5 mili. Milimeter ya, bukan mililiter. Kemudian ada yang lebih besar lagi, Vallisneria torta. Nah, ini daunnya kalau tanknya teman-teman gede lagi, ini bisa 2 kali lipatnya, bisa sampai 7-8 milian. Ini yang saya pegang ini sekitar 5-6 mili lebarnya ya, lebar daunnya. Kemudian yang keempat saya bawa Vallisneria spiralis. Nah, ada yang keliru nyebutnya Vallisneria twister, tapi ini bukan twister ya. Apa bedanya sama twister? Kalau spiralis dari akar sampai sekitar 5 cm dari akar, itu dia baru daunnya dari sampai sini ya. Ini baru daunnya mulai berkelok-kelok, baru melintir daunnya. Nah, itu bedanya. Kalau yang twister, setahu saya itu dari 1 cm dari akar itu sudah melintir daunnya. Saya dulu pernah punya, cuman hilang termakan H2O2 termakan anti alga. Jadi pas dulu newbie gak tahu menangani alga, ya akibatnya hilang 1 tank tanamannya. Nah, nanti kita bahas di video yang lain ya untuk cara mengatasi alga. Kemudian kita ada bintang tamu. Nah, ini tanaman background yang paling keren. Ini namanya Hairgrass atau disingkat HG, Montevidensis tropica. Nah, ini bukan yang vivipara ya. Ada yang bilang long hairgrass atau Hairgrass vivipara. Ini bukan, ini yang Montevidensis. Kalau vivipara dia akarnya nanti di ujung daun sebelah sini. Di ujung daun sini, nah dia ada keluar akarnya lagi nyabang. Nah, nanti tinggal teman-teman potong terus tanam lagi. Kalau yang ini enggak, dia murni daun ya daun. Nanti dia tumbuhnya dari akar. Nah, seperti itu. Oke, kita mulai dari Nathan ya. Yang paling kecil adalah Vallisneria Nathan. Nah, sampai sekarang masih ada perdebatannya mana Nathan, mana yang Nana. Cuman ada beberapa bilang yang paling kecil itu Nana, yang nomor 2 baru Nathan. Nah, tapi saya berpihak pada mayoritas mayoritas orang-orang mengklaim bahwa yang Nathan itu yang paling kecil, yang nomor 2 baru Nana. Nah, itu yang kita saya pegang sih, yang saya pegang sampai saat ini ya. Nah, teman-teman kalau mau beli Nathan atau mau beli Nana, cara bedainnya gampang-gampang susah, karena waktu penjual-penjual itu kadang sulit membedakan antara Nathan sama Nana. Nah, bedanya apa? Kadang kalau yang Nana ini ya, kecilnya tuh daunnya hampir sama dengan Nathan. Bedanya di mana? Bedanya ketika kita tegakkan gini. Nah, ini letoy, dia jatuh ke bawah. Kelihatan nggak ya? Jatuh ke bawah seperti gini. Nah, sedangkan kalau Nathan dia daunnya lebih kaku, jadi dia nggak akan jatuh sampai menjuntai seperti gini yang tadi dicontohkan ya. Dia masih ada usaha untuk tegak. Nah, itu cara membedakannya antara Nathan dan Nana. Kemudian kalau torta gampang,
torta ini yang mirip lagi satunya tuh namanya Gigantea. Gigantea saya dulu pernah punya. Gigantea daunnya lebih gede daripada ini, sekitar 8 mili sampai 1 sentian lebih untuk ukuran lebar daunnya ini ya, lebar daunnya ini. Nah, perbedaan yang lain, kalau torta ini di ujungnya sini, di ujung daunnya sini dia tidak kemerahan. Kalau Gigantea dia akan sedikit kemerahan di ujung daunnya sebelah sini. Nah, itu bedanya. Oke, yang mirip antara Nathan Nana, kemudian torta dan Gigantea, kemudian spiralis dan twister. Nah, itu yang perbedaannya. Nah, kenapa saya bawa bintang tamu kita? Karena kita mau membedakan. Jadi kalau yang paling kecil teman-teman yang ini, tapi dia butuh cahaya yang luar biasa dahsyat. Kalau nggak kurang dikit aja cahayanya, itu dia nggak mau, dia mogok tumbuh, dia nggak kemana-mana gitu aja sampai bertahun-tahun ya. Nah, beda sama jenis Vallisneria yang lain. Vallisneria yang lain meskipun cahayanya low, tapi kalau kita ada CO2, ada pupuk dasar, dia akan menggila. Nah, itu bedanya. Yang kedua, percabangannya kalau nanti perbanyakannya dia lebih menggerombol. Jadi sulurnya itu apa ya? Dia tuh lebih pendek daripada yang ini. Nah, saya ada contohnya ya, sebentar ya. Oke, ini dia contohnya. Nah, ini perbanyakan dari Vallisneria Nana. Seperti gini. Ini kalau udah gede ya seperti gini, daunnya agak gede-gede gitu ya. Nah, ini namanya sulur ya teman-teman ya. Dia nanti cara beranak pinaknya, berkembang biaknya kayak gini. Dia menjulur gini terus tumbuh batang baru, kemudian peluru gini kesini lagi, dia tumbuh batang baru lagi. Dia ini panjangnya sekitar 10-15 cm. Nah, ini yang nggak disukai oleh teman-teman biasanya, karena dia nanti muncul di daerah depan, di kaca depan sendiri. Nah, itu nggak enaknya kalau kita melihara Vallisneria. Sedangkan kalau yang Hargas montevidensis, dia paling nggak sekitar 1 cm sampai 5 cm lah, tapi jarang 5 cm, kadang 3 cm maksimal. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau nyari yang lebih bergerombol, ya pakai montevidensis. Cuma resikonya itu lampunya harus lebih gede daripada yang biasanya. Nah, saya juga bawa bintang tamu lain. Nah, ini yang favorit saya sepanjang masa, namanya Vesuvius. Nah, Vesuvius ini termasuk Echinodorus ya, Echinodorus. Nah, dia emang lebih pendek daripada Vallisneria, sekitar 5 cm ya. Kalau Vallisneria bisa sampai 15 cm sulurnya ini. Nah, dan daunnya ini mirip sama spiralis. Nah, kalau twister dia kayak gini, tapi twister di sini ya. Kalau twister sudah mulai mengkeriting itu dari jarak 1 cm, 2 cm gitu. Nah, bedanya sama Vallisneria, kalau yang Vesuvius bisa dilihat dari atas ya, dia ke bawah tuh lingkarannya, berputarnya lebih lebar sampai lebih lebar sampai mengecil kecil sampai terakhir ujungnya itu runcing. Yang daun yang paling ujung adalah runcing. Nah, jadi kayak keris gitu ya modelnya ya. Sedangkan yang spiralis itu enggak, dia tetap ujungnya sampai ke atas tumpul. Ini jelek ya, karena baru datang tamunya. Baru sampai, saudara. Tadi pagi sampainya. Nah, itu bedanya antara Vesuvius dengan Echinodorus ini ya, Echinodorus Vesuvius dengan Vallisneria spiralis. Nah, kalau teman-teman tahu lagi, mungkin yang zaman old ya, itu namanya Tenellus. Nah, Tenellus itu sebangsanya ini, sebangsa dari Vesuvius. Tenellus saya nggak punya contohnya karena udah. Nah, itu cuman
cara tumbuhnya hampir sama dengan ini ya, cara tumbuhnya kayak gini. Kalau udah menggila, wah gila banget. Tapi kalau udah nggak ngapa-ngapain, udah nggak ngapa-ngapain sampai hampir setahun itu nggak ngapa-ngapain, dia nggak tumbuh, nggak apa-apain. Tapi termasuk tanaman kuat ya, tahan banting daripada Vallisneria. Nah, kemudian bedanya sama Vallisneria, kalau Vallisneria itu cenderung sulurnya itu setara atau rata dengan substrat atau pasir, bahkan ada yang masuk ke dalam. Kalau Montevidensis ini pasti masuk ke dalam sulurnya, masuk di dalam pasir ya. Sedangkan Echinodorus, Vesuvius maupun Tennellus itu dia punya tendensi kecenderungan untuk sulurnya tuh di atas dari pasir, bahkan sampai 10 cm di atas pasir, jadi dia menggila ke mana-mana. Nah itu makanya itu kelemahan dari Echinodorus, Vesuvius maupun Tennellus. Jadi Tennellus itu meskipun tanaman karpet depan, tapi dia kalau ada pupuk dasarnya terus cahayanya tinggi, besar, highlight, dia bisa tumbuhnya sekitar 15-20 cm tinggi. Meskipun ada yang mengklaim mini Tennellus, tapi saya coba beli dan saya coba taruh di air, hasilnya sama 20 cm. Oke. Nah, kalau saran saya kalau teman-teman mau yang newbie ya, yang baru-baru mulai aquascape mau nyoba, cobalah beli Echinodorus, Vallisneria. Kemudian kalau sudah advance, mainlah dengan Vesuvius. Terus kalau sudah bertahun-tahun, nah mainlah dengan Montevidensis seperti gini, gitu. Karena apa? Karena yang ini mudah di Vallisneria itu mudah ditemui di penjual-penjual dan dia mudah untuk perawatannya, nggak butuh lampu yang cukup terang, tapi tetap butuh lampu ya, dan dia juga nggak butuh amat sama pupuk dasar. Asal ada CO2 dia bisa menggila juga sama. Nah, tumbuhnya yang bukan kondisi psikologisnya. Ngomong apa sih? Oke. Itu review singkat saya tentang tanaman sejuta umat, tanaman old, tanaman jadul, Vallisneria. Nah, ada yang bilang Vallis nana, Vallis Nathan, dan Vallis torto. Yang lagi banyak sekarang torto ya, Gigantea mulai jarang, Spiralis juga masih banyak peminatnya, gitu. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di episode lain yang lebih menggoda. Thank you.